balon Quran. Siapa lagi nelpon? Waduh. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Gimana? Mana nih tugas media audiovisual kita? Wala itu po. Kan kita jauh. Gara-gara corona, kita jadi terhalang ruang dan waktu. Kita nggak usah nyalain corona segala. Aku nggak peduli seberapa jauh kita berpisah. Aku yakin suatu saat kita pasti akan bersua kembali. Ih, gimana? Nah, kemana aja? Oke, dan sikat. Number 1. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Berkat perjuangan jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik Jatinom, Demang Jurung, Juru Sapisan, Demang Jurung, Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtado, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwish atau Ahmad Dahlan. Number 2. Riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, dia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, dia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa itu, ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, yaitu anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional yang mendirikan Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johanna, Sirat Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zaharah. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, yaitu adik Ajengan Penghulu, yang bernama Dandana. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Paku Alaman, Yogyakarta. Number 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo. Dengan maksud mengajar agama, pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Singkat cerita, beliau mendirikan salah satu organisasi yang besar di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah. Melihat dari latar belakangnya berdirinya Muhammadiyah, ketika itu beliau sepulang dari kota Mekah dan ia ingin memurnikan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dengan melihat apa yang
masyarakat lakukan pada saat itu masih memiliki campuran atau tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama Islam. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut kafir, dalang kafir, dalang kafir. Begitulah kata orang-orang dulu yang mengejeknya. Tudingan itu datang saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba meniru model penyelenggaraan sekolah yang ada di negara-negara barat, tapi tetap diisi nilai-nilai Islam. Padahal model sekolah yang coba dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kala itu lumrah terjadi saat ini. Sayangnya, kemajuan sistem yang dibawa Kiai Haji Ahmad Dahlan kala itu malah diterima negatif dari sebagian orang, sehingga tudingan itu pun datang menimpa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lucunya, model penyelenggaraan lembaga pendidikan barat di belakangan dianggap modern di Indonesia. Namun dari situ lahir dua sistem pendidikan Muhammadiyah yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama kawan-kawannya. Satu bentuknya seperti sekolah-sekolah yang ada saat ini. Kedua, tentu berbentuk madrasah atau pondok pesantren yang berinteraksi dan terintegrasi kepada madrasah-madrasah yang ada. Akhirnya lahirlah muallimin dan muallimah, lahirlah madrasah diniyah Muhammadiyah yang merupakan embrio dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Number 4. Wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal di salah satu daerah Yogyakarta, dan beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta. Dan beliau diberi gelar pahlawan nasional atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961, tanggal 27 Desember 1961. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya. Let's party with me.